Guys, pernah nggak sih kamu udah coba mundur, kasih dia ruang, berharap dia mulai kangen, tapi ternyata dia malah biasa aja. Nggak ada reaksi, nggak ada chat masuk, bahkan kayaknya dia adem-adem aja. Dan sekarang kamu cuma bisa duduk, bolak-balik cek HP, nungguin sesuatu yang nggak kunjung datang. Frustrasi banget ya? Kamu pikir diam itu bakal bikin dia sadar akan keberadaan kamu. Tapi kenapa nggak berhasil? Nah, dengerin baik-baik, ini bukan cuma soal diam, tapi gimana kamu melakukannya. Energi yang kamu pancarkan, dan apakah kehadiran kamu emang bikin kekosongan waktu kamu nggak ada. Banyak banget yang salah langkah di sini. Tapi tenang, kita bongkar bareng-bareng pelan-pelan. Karena ini bukan soal main tarik ulur, tapi soal ngerti gimana cara kerja ketertarikan dan psikologi, supaya kamu bisa jalan terus dengan kepala tegak. Poin pertama, stop jadi orang yang gampang ditebak. Diam doang nggak bakal bikin dia kangen. Yang bikin dia notice tuh apa yang kamu lakuin selama kamu diam. Kalau dia udah hafal pola kamu, dia nggak bakal ngerasa kehilangan. Yang bikin dia mikir, itu justru saat kamu mulai nggak bisa ditebak. Ketika dia sadar, kok dia beda ya sekarang? Rasa penasaran itu mulai muncul. Sekarang mungkin dia yakin kamu cuma lagi nungguin dia. Tapi gimana kalau kamu mulai ngelakuin hal yang di luar dugaan? Tiba-tiba kamu nggak aktif di media sosial, atau malah mulai upload hal-hal seru yang nggak pernah dia sangka. Pergi keluar, kenalan sama orang baru, ngerjain sesuatu yang ambisius. Saat dia nggak tahu kamu lagi ngapain, saat itulah kamu mulai muncul di pikirannya lagi. Poin kedua, naik level saat dia nggak ada. Perempuan itu nggak cuman kangen sama orang, tapi sama emosi yang orang itu bawa ke hidup mereka. Jadi kalau kehadiranmu nggak ninggalin kesan emosional yang kuat, dia nggak akan ngerasa butuh balik. Disinilah banyak yang salah kaprah. Mereka diem, tapi orangnya tetap sama, nggak ada perubahan. Cuma duduk nunggu. Tapi kalau kamu beneran berubah, jadi orang yang lebih fokus, lebih menarik, punya tujuan hidup, energi itu bakal kerasa, bahkan tanpa harus komunikasi. Coba pikirin deh, waktu kamu masih bareng dia, kamu tuh orang yang bikin dia excited nggak? Menantang, inspiratif? Kalau jawabannya nggak, ya itu yang harus kamu ubah. Kuncinya bukan sekadar self-improvement ala-ala, tapi jadi versi kamu yang secara natural bikin orang tertarik. Pelajari skill baru, rajin olahraga, tapi jangan sekadar nge-gym, ubah vibe kamu. Jalan-jalan, meskipun cuma ke tempat yang belum pernah kamu datengin. Jadi pas dia ngelihat kamu lagi, atau dengar kabar soal kamu, dia ngelihat sosok yang benar-benar nggak dia duga. Dan di situ, mulai muncul rasa ragu di pikirannya. Poin ketiga, bikin dia ngerasa kehilangan kamu. Diam itu bukan cuma soal nggak ngomong, tapi soal menunjukkan bahwa kamu berubah. Orang kalau udah kebiasaan dapat perhatian, mereka secara nggak sadar nganggap itu bakal terus ada. Tapi pas pola itu berubah, pikiran mereka mulai ngisi celah yang kosong. Banyak yang kira dia bakal langsung sadar dan panik, padahal kenyataannya butuh waktu. Awalnya mungkin dia senang-senang aja, tapi lama-lama ada momen dia denger lagu yang ngingetin sama kamu, ngelewatin tempat yang pernah kalian datengin, atau lihat kamu muncul di sosmed, tapi versi kamu yang baru, lebih happy, lebih percaya diri, lebih hidup. Nah, disitulah kekosongan emosional itu mulai terasa. Kuncinya adalah sabar. Kamu lagi nanam benih, bukan nyalain kembang api. Semakin kamu fokus ke diri sendiri, semakin kuat gema kehadiran kamu di hidup dia. Dan pas dia mulai ngerasa itu, baru deh dia beneran kangen. Poin keempat, belajar lepasin dan lihat apa yang terjadi. Ada bedanya antara pengen sama butuh. Kalau kamu butuh validasi dari dia, dia bisa ngerasain itu, bahkan dari diammu. Tapi kalau kamu udah sampai di titik bisa lepas secara emosional, dia bakal ngerasain kehilangan yang beda dari sebelumnya. Lepas itu bukan berarti pura-pura cuek, tapi beneran ada di tempat di mana kamu bahagia, dengan atau tanpa dia. Di mana kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu tetap baik-baik aja. Banyak yang salah, diem,
tapi dalam hati masih berharap. Padahal energi itu masih kebaca. Gimana caranya benar-benar lepas? Geser total fokusmu dari dia ke dirimu sendiri. Hidupmu isi dengan hal-hal yang bikin kamu hidup. Sampai akhirnya dia bukan lagi pusat duniamu. Dan pas itu terjadi, dia ngerasain perubahan itu. Dia mulai mikir, apa aku salah ambil keputusan? Apa aku terlalu ngeremehin dia? Dan disitulah ketertarikan mulai balik arah ke kamu. Poin kelima, pas dia ngehubungin lagi, jangan bikin kesalahan. Akan ada momen di mana rasa penasaran ngalahin egonya. Dia bakal kepo di sosmed, nanya ke teman-teman, atau mungkin langsung ngechat kamu. Dan disinilah banyak yang gagal. Mereka terlalu antusias. Padahal, pas kamu overexcited, semua progres yang udah kamu bangun bisa runtuh. Jadi, pas dia ngehubungin, tetap tenang. Jawab seperlunya, tapi tetap positif dan bikin dia penasaran. Kalau dia nanya, lagi sibuk apa? Jangan langsung cerita semua hal. Cukup bilang, lagi fokus ke beberapa hal seru nih. Udah. Biarkan dia penasaran sendiri. Ingat, tujuannya bukan buat manipulasi, tapi buat nunjukin kalau hidupmu tetap jalan, dengan atau tanpa dia. Energi kayak gitu yang bikin dia mulai ngeraguin keputusannya. Dan di situ kekuatan kamu muncul. Poin keenam, cara yang tepat buat nyambung lagi. Oke, anggap dia udah mulai chat atau kalian ketemu di situasi tertentu. Banyak yang langsung semangat banget atau malah sok dingin. Dua-duanya nggak efektif. Kuncinya adalah santai tapi percaya diri. Deketin dia kayak lagi ngobrol sama teman lama. Nggak usah kayak orang yang udah lama nungguin. Kalau dia ajak ngobrol, bikin suasananya ringan dan asik. Kalau ketemu langsung, nggak usah dibikin drama. Tunjukin versi baru dari kamu dengan natural, tanpa maksain. Jangan bawa-bawa masa lalu kecuali dia yang mulai. Kalau dia nanya gimana kabarnya, jawab aja simple. Lagi sibuk ngerjain beberapa hal seru. Udah, biarin dia yang mikir. Pas dia ngelihat kamu masih jadi diri kamu yang dulu, tapi lebih mantap, lebih punya arah, dan lebih punya energi positif, disitulah dia bakal mulai tertarik lagi. Tapi mungkin saat itu kamu udah nggak pengen balik lagi. Karena intinya bukan soal bikin dia kangen, tapi jadi pribadi yang nggak bisa dia abaikan. Saat kamu berhenti ngejar, berhenti nunggu, dan mulai fokus beneran ke diri sendiri, daya tarik kamu naik drastis, energi kamu berubah. Dan pas itu terjadi, dia bakal ngerasa ada yang beda. Dia bakal mulai mikirin kamu. Tapi pas itu datang, kamu mungkin udah terlalu sibuk buat peduli. Jadi, jangan buang waktu mikirin langkah dia selanjutnya. Fokus aja ke langkah kamu sendiri. Tetap maju, tetap berkembang, dan biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Kalau kamu ngerasa relate sama obrolan ini, boleh banget tinggalin komentar. Tetap tajam, tetap fokus, dan sampai ketemu di video selanjutnya.